Subhanallah, tidak ada surat, ini termasuk hikmah, di dalam dunia Arab, tradisi kemuliaan. Jadi orang tuh menyebut nama istri itu dalam dunia Arab itu hampir tidak ada. Biasanya ahli, keluargaku, dan sebagainya. Jadi nama perempuan itu tidak mudah diekspos di dunia Arab. Karena apa? Memang perempuan itu adalah mengundang, ada keindahan semuanya. Jadi sampai nama pun di kalangan Arab itu sangat dijaga. Jadi tidak gampang diekspos. Tidak gampang diekspos. Ternyata di sini ada satu ayat justru judulnya dengan nama surat Maryam. Sebagian para ulama memahamkan itulah hikmah. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya, orang yang sangat pencemburu dan sangat mencintai istrinya, ingin istrinya akan menjadi privasi buat dia, tidak boleh diekspos, disebut-sebut dan seterusnya. Kemudian di sana ada tuduhan bahwasanya Isa adalah anak Tuhan, lalu ibunya adalah Siti Maryam. Jadi seolah-olah kalau Isa anak Tuhan, Siti Maryam istrinya Tuhan, kan begitu? Istrinya Tuhan. Nah, ini adalah termasuk pelanggaran akidah. Kemudian disebutkan ini juga dalam tradisi orang Arab, malah ini jadikan surat, namanya surat Maryam. Kalau memang istri itu, Allah sangat maha cemburu. Dan ini bukan mengatakan Maryam istri Tuhan, bukan, tidak. Justru ditampilkan ini seorang wanita mulia, Siti Maryam. Siti Maryam yang diduga oleh sebagian orang yang tidak beriman bahwasanya itu adalah istrinya Tuhan. Istrinya Tuhan ditonjol-tonjolkan, dipamer-pamerkan gitu. Tidak, Tuhan tidak beristri. Tuhan tidak beristri dan Tuhan tidak beranak. Malaikat bukan anak perempuan Tuhan seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu. Sehingga Maryam ini adalah wanita mulia yang sangat terjaga. Di sisi lain ada yang memahami bahwasanya seorang Maryam biarpun disebut namanya, justru ini akan jadi contoh bagi wanita. Orang bisa saja tersohor seperti Siti Maryam. Siapa yang tidak kenal Siti Maryam? Orang bisa saja tersohor seperti Siti Maryam. Sangat terkenal Siti Maryam, disanjung-sanjung. Akan tapi lihat, cara hidup Siti Maryam adalah orang yang tidak keluar dari wilayah kemuliaan. Dititipkan oleh keluarganya ke tempat mulia, di tempat peribadatan. Semacam tempat peribadatan, kayak kuil, tempat ibadah, kayak tempat ibadah ma'bad, tempat ibadah. Dan oleh orang tuanya memang, ini nadartu laka ma fi batni muharrara. Aku pengen kalau punya anak nanti terbebaskan dari sibukan-sibukan dunia, hanya aku berikan kepada Allah. Diduga anak laki-laki, ternyata keluar Siti Maryam. Biarpun perempuan tetap saja ditempatkan di tempat yang mulia. Jadi Maryam itu adalah punya hijab jasad, tentunya baju yang menutup aurat. Ternyata ada lagi hijab lingkungan. Ternyata dengan lingkungan yang semacam itu pun, ternyata kalau Allah ingin mengangkat nama Maryam akan terangkat. Maryam, ibunda Sayyidina Isa alaihissalam. Maryam, putri Hannah. Maryam yang punya karomah. Maryam yang punya kelak, yang punya kemuliaan. Maryam yang biarpun dia seorang wanita, ternyata punya pangkat tinggi. Sehingga dalam ayat sebelum warka'i ma'arraki'in, rukuklah engkau, ibadahlah engkau, berjuanglah engkau, berbuatlah engkau wahai Maryam ma'arraki'in, bersama kaum pria. Jadi biarpun dia perempuan tidak pernah kalah pangkatnya dengan laki-laki. Maksudnya hari ini pun bisa muncul Maryam-Maryam yang dia bisa sukses dalam urusan apapun, akan tapi dia tetap menetapi kemuliaannya sebagai wanita yang tidak mengobrol diri. Ini gambar namanya tersohor, tapi dia adalah tidak pamer diri. Dalam lingkungan kemuliaan, dalam lingkungan terjaga. Dan Allah berikan karomah. Artinya untuk menjadi orang terkenal, untuk menjadi orang yang bermanfaat, untuk menjadi orang besar, seorang wanita tidak harus dia mengobrol dirinya, memamerkan dirinya. Ini adalah kisah Siti Maryam. Dan sungguh Maryam adalah seorang wanita yang luar biasa ya. Ini buah daripada kerinduan seorang ibunda namanya Hannah,
yang menginginkan punya seorang anak laki-laki, ternyata keluar perempuan. Biarpun keluar perempuan, ternyata kualitasnya tidak kalah dengan kaum laki-laki. Bahkan seorang Nabi Zakaria pun ngambil keberkahan tempat Maryam beribadah dan memohon kepada Allah karena menduga tempat tersebut turunnya malaikat rahmat, sehingga Zakaria, disitulah ta'a Zakaria Rabbah. Nabi Zakaria memohon kepada Allah untuk mendapatkan anak, dan dikaruniai oleh Allah anak yang bernama Yahya. Itu adalah kisah tentang Siti Maryam yang sangat agung. Jadilah Maryam hari ini, kalau seandainya pun namamu tersohor, engkau adalah tetap punya ciri khas. Ciri khas menjaga kehormatan. Jangan tersohor dengan merendahkan diri, jangan masyhur akan tapi dengan menjual kemolekan jasad, dengan kalimat kotor, dengan perilaku yang tidak baik, akan tapi tersohorlah. Kalau memang harus tersohor gaya Maryam, gara Maryam yang menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Lihat, Allah angkat. Kalau Allah ingin mengangkat seorang hamba, akan terangkat, biarpun dia adalah berada dalam lingkungan yang sangat terbatas. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.